saya akan mewawancarai bapak saya untuk tugas video sejarah. Pertanyaan yang pertama, peristiwa reformasi tahun 1998 yang terjadi di hampir semua wilayah Indonesia tentu sangat berdampak pada semua segi kehidupan masyarakat, baik sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan seperti demonstrasi, penjarahan, bahkan pembunuhan. Apa yang terjadi di daerah Bapak waktu itu? Ada kejadian apa? Dan apa yang Bapak lakukan saat itu? Alhamdulillah, waktu itu keadaan di tempat saya Semarang, keadaannya kondusif, semua terjaga oleh aparat keamanan. Nah, di berita-berita kebanyakan yang rusuh itu daerah Solo, Jakarta, sama Bandung. Dalam waktu itu saya masih sekolah, jadi nggak begitu memahami lah, cuma tahu sedikit-sedikit dari berita. Tapi kondisi di tempat saya, di kelahiran saya Semarang, alhamdulillah di waktu reformasi 98 krisis moneter itu keadaan kondusif, tidak ada penjarahan, tidak ada pembunuhan, aman sentosa. Sekian. Dan apa yang Bapak lakukan pas itu? Saya tidak melakukan apa-apa. Saya waktu itu masih SMP ya, belum tahu tentang politik terlalu dalam. Cuma setahu saya ya keadaan di kota saya alhamdulillah aman-aman saja. Kalau di daerah lain keadaannya udah toko-toko dibakar, barang-barang dijarah, kaum-kaum etnis Cina dibunuh, diusir dari Indonesia. Itu saya tahunya dari berita sama pengalaman orang tua saya bercerita sama saya. Nah, sekian, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, krisis moneter yang terjadi akibat nilai mata uang rupiah menurun, utang luar negeri yang melambung dan menyebabkan daya beli masyarakat menurun merupakan salah satu sebab marahnya masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru saat itu. Nah, bagaimana kondisi ekonomi di daerah Bapak saat itu? Alhamdulillah kondisi di daerah pusatnya Jawa Tengah, Semarang, khususnya Semarang ya, itu alhamdulillah stabil-stabil saja. Cuma di daerah lain banyaklah terjadi penolakan, dikarenakan di waktu Orde Baru itu kondisi pemerintahannya itu kalau bilang ya, kebanyakan korupsi lah. Banyak contohnya dari Aceh itu kan tanahnya subur, hasilnya diambil, tapi di Aceh tidak dibangun, malah yang dibangun di pusat Jakarta. Makanya orang Aceh, orang-orang pedalaman semua pada memberontak. Terus bagaimana keadaan ekonomi di daerah Anda secara umum menurut Anda saat itu? Terus keadaan saat itu ya agak ikut terdampak juga karena minyak langka, semua bahan-bahan pokok langka karena kebanyakan kerusuhan. Sampai dulu saya disuruh beli minyak tanah itu suruh antri bawa jerigen sama ibu saya. Terdampak lah semuanya, seluruh Indonesia terdampak lah, bukan termasuk Semarang saja, semua keseluruhan terdampak. Makanya para mahasiswa terutama itu menginginkan reformasi, menginginkan Presiden Soeharto turun. Kalau masalah keadaan ekonomi semua terdampak semua. Nah, menurut Bapak kan saat itu ekspor industri mebel
dengan harga dolar, jika dirupiahkan kan mendapatkan keberuntungan yang melimpah. Nah, berlipat gitu loh Pak. Lah, kan itu di daerah Jepara, itu menurut Bapak gimana? Aslinya itu ukiran daerah Jepara itu bagus, memang bisa membuat ekonomi Indonesia maju. Cuman karena orang-orang pemerintahan dahulu itu tidak seperti sekarang. Dulu terlalu ketat, kalau sekarang kan era bebas, apa-apa bisa diakses. Kalau dulu tidak berani, bilang sedikit aja sama kepala negara, wah udah negara. Makanya dulu itu yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Kalau misalnya dulu pemerintahannya itu bersih, bebas dari korupsi atau apa, kemungkinan Indonesia maju. Indonesia itu subur loh, tanah subur, hasil bumi banyak. Cuma karena oknum-oknum tertentu itu jadi orang-orang kecil terkena dampaknya. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Peristiwa reformasi pada 1998 dengan begitu banyaknya massa dari mahasiswa ataupun kalangan umum yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dengan cara demonstrasi besar-besaran, turun ke jalan, yang mengakibatkan mencekamnya situasi negara. Bagaimana baiknya atau bagaimana harusnya atau usaha TNI atau Polri mengatur begitu banyaknya massa yang begitu besar. Nah, apakah langkah pengamanan istilahnya yang dilakukan? Sepengetahuan saya, pengamanan yang paling ketat itu di Jalan Cendana, di rumahnya Bapak Presiden Soeharto, karena seluruh masyarakat Indonesia itu udah benci sama Presiden Soeharto. Kalau masalah pengamanan itu aslinya aman, cuman berhubung banyaknya masyarakat yang terlalu banyak, pada akhirnya ada penembakan itu mahasiswa dari Trisakti, 3 atau 4 orang meninggal. Akhirnya terjadi kerusuhan, seluruh anggota keamanan diperintahkan oleh Panglima sama Kapolri itu suruh mundur, dan Pak Harto mengadakan musyawarah beberapa pejabat, baru ada keputusan kalau Pak Harto mau mengundurkan diri. Akhirnya massa dari mahasiswa sama masyarakat mulai pada pulang, pada tidak rusuh lagi, sepengetahuan saya gitu. Nah, apakah langkah pengamanan dan pengendalian TNI atau Polri saat itu sudah tepat menurut Bapak? Menurut saya tepat, karena tugas keamanan kan memang menjaga kedaulatan negara, juga mengamankan kepala negara. Berhubung kepala negara itu dulu itu tidak seperti sekarang, dunianya reformasi, dunia keterbukaan. Dulu dunianya tertutup dan masyarakat kecil itu banyak kena dampaknya, akhirnya semua memberontak. Nah, dan sebenarnya siapakah yang bertanggung jawab terhadap kematian beberapa mahasiswa itu? Seharusnya itu kepala anggota dari aparat keamanan, karena prajurit itu hanya menurut perintah sama kepala dari keamanan dari Polri atau TNI. Yang harusnya disalahkan ya, kalau menurut saya itu kepala-kepala dari TNI Polri ya. Pertanyaan yang terakhir, dari beberapa presiden yang pernah menjabat memimpin di Indonesia tentu memiliki kelebihan dan kekurangan.
Nah, dan dari pengalaman atau cerita yang Anda lalui, siapa presiden menurut Anda yang terbaik di antara yang terbaik dan apa alasan Bapak? Kalau saya pribadi ya, walaupun belum tahu orangnya, Presiden Insinyur Soekarno. Karena menurut cerita dari kakek serta orang tua saya, Presiden Insinyur Soekarno itu bermasyarakat dan wibawa orangnya. Terus semua perekonomian dari mulai pelosok sampai kota disamaratakan. Kalau saya pribadi suka sama, walaupun belum tahu wajah Pak Karno seperti apa, tapi dari cerita nenek moyang saya, Pak Karno lah yang terbaik. Ya sudah, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.